Halo, perkenalin nama saya Nadia Salsabila Aska. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi antar ruang. Pada bagian D, kaitan kondisi alam dan iklim dengan kehidupan penduduk. Pada poin 2, yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah merupakan daerah datar yang mempunyai ketinggian yang hampir sama. Pada daerah yang datar akan memudahkan kegiatan manusia dalam kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah. Kegiatan yang beragam dan penuh dengan kegiatan yang dinamis terjadi di dataran rendah. Pada daerah dataran rendah, cocok dipakai menjadi daerah pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan juga menjadi kegiatan sentra-sentra bisnis. Dengan keanekaragaman yang ada di dataran rendah membuat terjadinya heterogenitas terhadap mata pencaharian penduduknya, misalnya sebagai buruh, pedagang, pegawai kantor, dan lain sebagainya. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah akan memanfaatkan awal musim penghujan untuk mengolah lahan pertaniannya. Ini semua disebabkan oleh karena keadaan lahan pada dataran rendah sangat bergantung pada musim. Di dataran rendah, masyarakatnya sama dengan di daerah pantai, yaitu memakai pakaian yang tipis, dan rumahnya banyak menggunakan ventilasi serta atap rumahnya menggunakan genteng tanah. Karena mudahnya transportasi dan banyaknya pusat-pusat kegiatan, maka akan menarik banyak orang untuk tinggal di dataran rendah. Akibat yang ditimbulkannya, misalnya lahan sawah dan hutan akan berkurang untuk diganti menjadi pemukiman guna memenuhi tempat tinggal. Pada poin 3 yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi di wilayah Indonesia punya sistem pegunungan yang tersusun memanjang dan juga masih aktif. Dengan banyaknya pegunungan dan juga perbukitan akan membentuk relief daratan yang menyebabkan wilayah Indonesia mempunyai tanah yang beraneka ragam. Fungsi dataran tinggi adalah yang pertama dijadikan sebagai daerah untuk tangkapan air hujan atau catchment area. Yang kedua, bisa mencukupi terhadap kebutuhan air tanah di wilayah sekitarnya, daerah tangkapan air hujan. Yang ketiga, bisa mencegah terjadinya banjir pada daerah bawah. Yang keempat, pepohonan dapat mencegah terjadinya erosi. Yang terakhir, hutan yang terdapat di dataran tinggi dapat digunakan untuk suaka marga satwa, cagar alam, atau bisa juga sebagai objek wisata. Di daerah dataran tinggi memiliki curah hujan yang tinggi dan suhunya lebih dingin jika dibandingkan dengan daerah pantai atau daerah dataran rendah. Dengan demikian, penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi memiliki pola makan dan tata cara berpakaian yang berbeda dengan kota. Di daerah dataran tinggi, rumahnya mempunyai ventilasi yang sedikit dan atapnya terbuat dari seng. Sedangkan untuk ventilasi yang sedikit bertujuan supaya udara dingin tidak terlalu banyak yang masuk ke dalam rumah. Pola dari rumah penduduk pada daerah dataran tinggi adalah pada umumnya menyebar mengikuti lereng dan akan mengelompok pada daerah yang memiliki lahan yang subur dan relatif lebih rendah. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.